Oke. Nah, kita masuk sekarang ke dalam front end. Oke. Dari sini ada front end, di sini sekarang kita buat dulu nih caranya. Cara bagaimana, guys? Seperti ini guys caranya. Ini kita pertama klik dulu npx react app, ya. Npx itu sama, create react app itu sama. Nah, yang terakhir itu adalah nama foldernya. Ya. Lalu tinggal di enter aja. Ya. Nah, ini agak lama nunggu. Nah, silakan kalian aplikasikan juga ya, biar kita sama-sama belajar. Jadi kita tinggal ikutin aja, gitu ya. Nah, sekarang udah jadi di sini tuh foldernya. Tuh, cakep ya. Jadi semua. Wah, Kak, ini apaan Kak folder-foldernya? Saya masih bingung. Nah, kita akan cek bareng-bareng. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 3 folder nih. Not modulus ini cuekin aja ya, not modulus ya. Itu artinya kan kita kan pakai npm, pasti ada not modulus. Nah, kita fokus ke public sama src aja di sini. Ya. Sebenarnya yang namanya framework untuk React ya, di interface itu tetap jalannya itu pakai index, pakai HTML. Tuh. Karena memang dasarnya HTML itu memang sebuah bahasa markup ya, atau bahasa untuk membuat namanya website. Jadi memang HTML itu memang bahasa markup ya. Jadi mau kita pakai library apapun itu pasti ujung-ujungnya pasti pakai HTML ya. Tapi ini nggak usah khawatir, ini semua sudah disetting sama si React-nya ya. Tetapi kalau misalkan kalian mau ganti judul webnya, itu bisa diganti di sini HTML. Misalkan saya mau bikin namanya belajar ya, basic React. Nah, nanti begitu kita jalankan akan ganti jadi basic React contohnya. Nah, bagaimana cara jalaninnya? Nah, nanti ya habis ini. Jadi dua folder ini ya itu sangat penting ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi itu sebenarnya di bagian src. Src singkatan dari apa? Source ya. Nah, kalau kita mau gonta-ganti itu ada di bagian mana? Ada di bagian app.js. Mirip ya, di backend ada juga namanya app.js ya. Kayaknya yang namanya app.js pasti kayak pusatnya, ya. Nah, kalau kita matikan di sini, ya kita bisa mengganti-ganti nih, ya. Nah, kalau React itu sebenarnya dia adalah komponen base, ya. Nah, app.js itu dijalankan lewat index.js. Cuma kita sekali lagi masa pusingin ya, karena ini behind the scene itu ribet banget. Kita cukup langsung tahu cara menggunakannya aja. Ibaratnya kalau teori OOP itu kita langsung pakai namanya abstraction. Ya, karena kita pengen tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya. Nah, gimana kalau misalkan kita mau gonta-ganti? Nah, kita kalau mau gonta-ganti ada di sini. Ya. Tapi sebelumnya kita dulu coba package JSON-nya ya. Tuh, ini package JSON-nya bahkan udah dibuatin ya. Tuh, di sini. Ini dependensinya. Tuh, mirip kan ya? Ya, karena memang sama package JSON. Nah, script-nya pun itu udah dibuatin sama si React-nya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ada namanya start. Nah, untuk menjalankan berarti tinggal namanya npm run start. Sekarang baru kita bisa namanya npm run start. Ya, saya enter. Ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk menjalankan backend itu kan pakai sama ya. Kita menjalankan npm run juga. Nah, artinya apa? Kita bisa bikin script yang sama tapi itu di dua tempat folder yang berbeda. Karena kita sendiri yang buat. Ya. Nah, tapi kalau untuk React itu kita ikutin aja apa yang sudah dibuat oleh si React. Beda kalau API ya. API itu kan kita kan dari awal. Ada kenapa API nggak ada? Ya. Sebenarnya ada, guys. Bahkan cuma 15 menit udah kelar API. Saya ada. Ya. Loh Kak, kenapa nggak diajarin itu? Nah, karena kan memang kita kan nggak ngapal ya. Kita kan mau memahami bagaimana API itu dari awal terbentuk, bukan langsung jadinya. Kayak gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya juga kita udah memakai yang namanya bantuan tuh kayak Sequelize. Itu kita nggak perlu query dari awal lagi. Gitu. Nah,
untuk React-nya interface itu bantuan npx React App. Tetap aja untuk designing ya tetap kita juga CSS-nya. Karena kalau namanya front end itu memang harus kuat di desain. Karena apa ya, berhubungan dengan HTML sama CSS dan seterusnya. Ya. Jadi memang kalau backend itu kan cukup JavaScript aja ya. Gitu. Bahkan sebenarnya kalau pikir-pikir tuh front end malah lebih kompleks, lebih ribet. Ya. Karena mesti ngerti dua bahasa, guys. HTML, CSS sama JavaScript. Kalau backend itu cuma JavaScript doang. Cuma memang ya mungkin nggak menarik gitu ya karena nggak ada warna. Ya berhubungnya cuma yang layar hitam doang nih, hitam putih pakai konsol kalau back end. Nah kalau front end itu kayak JS tuh kemarin udah berwarna seperti itu. Jadi itu mungkin menariknya di situ orang-orang. Ya cuma sekali lagi nih tergantung kita ya. Selera orang beda-beda sih soalnya. Gitu. Ya nah ini agak lama juga nih ya. Tergantung laptop kita nih harusnya nih. Ya jadi mohon dimaklumi guys. Memang ini React ini emang berat. Tuh lihatin modusnya tuh banyak banget modusnya. Ya, bahkan kita lebih banyak kan React nih daripada si server atau enggak backend. Ya, ribet juga. Nah, bagaimana sih kita buatnya nanti kalau misalkan ada dua folder backend sama front end? Nah, nanti ya satu persatu. Itu nanti minggu besok kita bikin dari awal banget. Bagaimana kalau ada dua folder nih? Ya, front end dan juga back end. Ya, kita step by step aja ya, baby step dulu. Karena ini udah full stack nih. Ya, udah dua bagian yang berbeda ya, front end sama back end. Cuma kabar baik kan back end kan kita nggak usah pusing-pusing. Tinggal kita gunakan aja nanti. Ya. Oke, ini sebentar saya agak lama nih. Lama banget ya. Nah, saya buka dulu deh. Di sini ya, localhost 3000. Nah, udah jadi. Tuh, basic React. Mantap ya. Lokal ini kok langsung muter-muter ini dari CSS. Jadi kalau misalkan pengen ngedesain sampai sebagus mungkin, itu memang harus dari CSS-nya. Ya, tapi kan nggak usah khawatir ya, kita kan bisa pakai Bootstrap di sini. Tuh. Jadi masalah designing mah itu diserahkan ke Bootstrap aja sebenarnya. Ya, kalau misalkan pengen desain lebih bagus, itu bagian UI UX sih sebenarnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini udah jalan. Coba sekarang saya mau ngapus yang ini. Kita cek dulu ya, kita cek di sini. Tuh, ini kan ada yang seperti ini nih. Gimana kalau misalkan saya mau hapus? Saya hapus semua nih. Saya ganti H1 belajar React. Nah, saya save. Ya, ini compilingnya. Emang ini harus beli laptop baru kayak ini saya ini prosesornya nih. Nah tuh langsung jadi. Ya. Nah kalau React itu kita sebut dengan namanya SPA, Single Page Application. Artinya apa? Artinya cuma punya satu HTML. Hanya punya satu HTML. Tuh di sini. Jadi beda ya kalau dengan mungkin kalau dulu kan saya coding sebelum belajar React itu kan HTML banyak banget ya. Mungkin beberapa yang dulu pernah baca HTML itu pasti bingung kok cuma satu HTML-nya. Sementara kita page-nya itu kan banyak, nggak cuma satu. Ya, nah inilah keajaiban React. Makanya React itu terkenal dipakai. Karena apa? Karena ini SPA cuma satu dan sebenarnya itu nggak perlu namanya di refresh. Ya, kalau misalkan pakai PHP atau pakai yang lain itu kan mesti di refresh. Nah ini nggak perlu. Gimana contohnya? Coba kalau saya klik lagi ya. Lorem usul is ada text ya. Ya, ini saya save ya, pasti terus saja di save ya, nggak mungkin kalau nggak di save berubah, di save. Ya, compiling tunggu jadi dulu. Kalau saya jadi di sini, itu tadi kalau kalian perhatikan tuh saya nggak perlu refresh. Kalau refresh kan seperti ini tuh, muter ya, tuh muter kan kalau refresh. Nah ini nggak perlu refresh, karena kita sebut namanya single page application. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain nggak atau masih bingung? Kalau cepetan bisa saya ulangin. Mau tanya Kak? Ya, monggo.
Berarti nanti front end-nya kita ini ya, nggak ngedesain sendiri ya? Atau gimana? Nah, sebenarnya sih desain sendiri gitu ya. Karena kan memang kreasi kalian juga gitu. Tetapi nggak usah khawatir. Kalau untuk desainnya mas sebenarnya nggak gitu saya nilai. Kayak gitu. Karena yang saya cari itu adalah front end yang bukan web desainnya. Jadi kalau masalah desain itu bebas terserah kalian. Mau pakai bagaimana? Mau pakai template pun juga boleh desainingnya. Karena kita lebih fokus ke front end-nya. Bagaimana cara kita ngambil API, bagaimana cara kita ngambilin data dari back end, bagaimana cara kita menyajikan data dalam table, ya itu semua kita baca dalam front end. Tapi kalau desainingnya itu kita hanya pakai yang template bootstrap aja, biar nggak plain amat gitu. Tapi kalau mau desain sendiri bisa juga tapi. Bisa banget, bisa. Gitu. Tapi memang harus pakai namanya CSS. Ya. Gitu. Jadi memang desainnya pakai CSS. Sip, mantap, nice question. Nah ini sebenarnya ini mesti ganti ya. Oh ya, ini tuh sebenarnya ada beberapa yang nggak kepake nih. Ini saya hapus aja. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Ya, boleh. Bedanya NPM Raster sama NPM Star ya, Kak? Kemarin ya. Berarti kalau Raster cuma buat React.js aja, Kak, gitu, Kak? Sebenarnya sih itu tergantung dari kita mau gantinya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan start itu kita bisa langsung npm start. Oh, nggak pakai run? Nggak perlu pakai run. Jadi kayak npm start tuh bisa. Mau pakai npm run start pun juga sebenarnya bisa. Khusus kita start doang. Oke, Kak. Sip, nice question. Jadi kalau misalkan kita mau bikin script yang baru, misalkan kita mau bikin namanya belajar gitu ya. Misalkan di sininya apa gitu ya. Jadi harus pakai namanya npm run belajar. Gitu. Ya, beda kalau start itu memang pengecualian. Itu kalau untuk apa, Kak? Untuk bikin baru atau gimana? Iya, ini kalau misalkan mau bikin baru. Loh, kapan kita bikin barunya? Ya, nah pertanyaan itu kan ya. Nah, tergantung dari kita. Kayak contoh kan kemarin kita kan back-end itu kan langsung npm start ya. Karena kita kan mau pakai namanya nodemon app.js. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, itu kalau kita nggak pakai npm start juga tetap jalan. Ya, tapi pakai npx seperti ini, React, script, start. Tetap jalan. Karena apa? Karena kayak ini komennya. Nah, cuman si React ini baik. Dia langsung buatkan scriptnya sehingga kita nggak perlu terus sepanjang ini. Kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Nangkep ya? Gitu. Jadi, sebenarnya kalau kita mau pakai npx React script itu juga tetap bisa. Ya, sama halnya kayak kemarin di backend. Ya, npx nodemon app.js. Itu kan sama aja tuh. Ini sama aja kalau saya tulis seperti ini. Kan sama aja. Tapi bedanya yang API-nya itu kita buat sendiri di backend script-nya. Nah, kalau React itu semua sudah dibuatin sama si React-nya. Jadi sebenarnya lebih gampang. Jadi begitu saya enter, dia langsung menjalankan seperti ini. Tuh. Nanti dia bakal dikasih tahu. Tuh, React script React. Dia bakal menjalankan ini. Jadi sebenarnya React itu menjalankan React script start, bukan npm start-nya sebenarnya. Gimana, nangkep nggak maksudnya? Saya masih agak bingung juga sih, Kak. Kapan harus pakai npm run start, kapan harus pakai kayak tadi npx gitu, Kak. Oh, oke. Nggak apa-apa, itu biarin dulu aja. Yang penting untuk React itu
nangkap dulu aja kalau kita menjalankan pakai npm run start aja. Oke, siap, Pak. Supaya nggak bingung. Takutnya bingung. Ya, untuk sekarang nggak apa-apa. Nanti juga lama-kelamaan. Saya juga waktu itu masih ingat kok pas pertama kali belajar React, ya saya juga agak bingung ini maksudnya apa. Cuma nangkap dulu aja. Nanti lama-kelamaan bisa sendiri kok. Wajar kok. Ya. Thank you. Next question. Ya, nah seperti ini. Jadi yang nggak perlu itu jangan dihapus saja. Sebenarnya sih ciri-ciri kalau misalnya udah jalan-jalan dengan sempurna itu hijau-hijau semua sih ciri-cirinya ya. Tuh. Kalau ini kan ada merah nih, artinya ada error. Kalau jalan sempurna berarti dia hijau seperti ini. Sebenarnya zaman sekarang tuh yang ngoding tuh enak ya, udah dikasih tahu semua tuh dari warnanya. Kalau zaman dulu kan ribet banget tuh. Gitu. Nah di sini kalau namanya React gitu ya, kita bisa lihat di sini. Saya tambahin misalkan ya, ini saya belajar React, di sini saya mau bikin namanya ini HR, artinya garis. Tahu dari mana Kak? Nggak, HR itu garis. Itu memang HTML ya sebenarnya ya. Kayak contoh nanti kan ada CSS juga. Ini semua bahasa yang berbeda dari pada JavaScript. Sehingga memang butuh ya ilmu tambahan sih buat dipelajari gitu HTML CSS. Ya, nah maka itu nanti saya akan hari ini akan ada latihan ya, tapi tenang aja nggak mungkin dikumpul hari ini, bisa kalian kerjain besok ya, untuk mempelajari dulu namanya HTML sama CSS. Karena saya rasa kemarin PJS masih agak kurang. Ya, loh Kak katanya kita pakai Bootstrap. Iya betul, cuma kita harus mengerti dulu dasar-dasarnya. Ya, nah ini sebentar saya mau ke belakang dulu. Oke, lanjut. Nah, kita coba belajar dulu ya. Misalkan saya mau belajar, saya mau bikin sini seperti ini div ya. Div itu apa sih Kak? Jadi saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam HTML itu ada namanya pembagian ya dengan division atau dengan section. Nah kita bisa memecahnya dengan pakai div. Ya. Nah di sini saya mau tulis seperti ini. H3 ya. Hello Vincent. Ya. Ini seru nih ya. Kalau belajar frontend itu serunya tuh karena apa? Karena tuh nampil dengan mata kita bisa lihat ya. Kalau kemarin ini kalau kayak perhatikan back end, basic ini kan konsol semua, hitam semua, bosen ya. Nah biasanya sih rata-rata ya sejauh selama saya ngajar udah setahun lebih ya, biasanya kalau masuk front end tuh pada seneng semua karena wih ketemu warna gitu ya. Ya. Nah, halo Vincent ya, saya suka makan. Ini. Ya, saya save di sini, saya lihat di sini ya, kita lihat. Oh sorry, nah ini kadang-kadang tuh sebenarnya kan nggak usah di refresh ya guys. Cuma memang kadang-kadang tuh tergantung laptopnya sih. Saya juga ini kayak memang harus ganti laptop sih emang. Nah seperti ini ya, tuh diganti jadi seperti ini. Halo saya Vincent, saya suka makan. Nah ini tuh bisa saya copy nih. Saya copy, saya taruh lagi di sini. Set. Tuh seperti ini. Jadi ada 3 di sini. Loh, emang maksudnya apa, Kak? Nah, kalau yang namanya React itu kita disebut dengan namanya itu komponen base. Komponen itu artinya apa sih komponen? Misalkan nih ada, kita kan main laptop nih ngomongin dari laptop ya. Laptop ini kan dia memiliki komponen-komponen ya. Ada komponennya, ada motherboard, ada keyboard,
ada hard disk, SSD, RAM, monitor, ya speaker, ya trackpad. Itu kan termasuk komponen. Artinya apa berarti komponen? Komponen adalah bagian bagian-bagian dari sebuah sistem. Ya. Nah, enaknya React itu dia ini sebuah komponen. Jadi kita bisa pecah ini jadi sebuah komponen. Loh, buat apa Kak? Buat karena gampang seperti ini. Betul, ini masih katanya gampang. Karena apa? Karena masih sedikit. Bayangin cuma 3-4 baris, yang 5 barisan. Bayangin kalau misalkan udah 100 baris. Kalau saya copy semua 100 baris, 300 baris guys, bayangin. Ini mungkin baru 15 ya, atau 12 ya. Jadi nggak kerasa. Tapi kalau kita asumsikan satu komponen punya 100 baris, kita kalau copy paste itu 300 baris. Itu sangat-sangat nggak efisien untuk readability-nya. Bagaimana cara kita memisahkan? Ya, caranya seperti ini, guys. Ya, bisa sudah aja. Kita masuk ke src. Dalam source ini, saya akan bikin sebuah folder namanya komponen. Saya jalankan. Jadi di sini ya. Jadi kalau misalkan udah benar tuh biasanya ikonnya udah benar ya. Ada gambar ikonnya di sini. Nah, dalam komponen ya, saya akan bikin sebuah JS lagi. Ya. Nah, kalau komponen itu kita biasakan pakai huruf besar. Memang harus Kak, ya, itu peraturan tertulis ya. Itu cuma memang kita dibiasakan aja itu perjanjian antar developer ceritanya itu. Kayak kalau nggak pakai kecil, tapi saya pernah coba kalau pakai kecil juga nggak bisa. Ya, tapi ya kita ikutin dulu aja. Ya, misalkan saya bikin komponennya namanya misalkan ini profile, misalkan profile.js. Save di sini. Jadilah di sini komponen profile. Nah, yang ini per komponen ini saya mau ambil nih. Saya mau cut di sini. Saya mau taruh di sini. Tapi bagaimana caranya? Nah, ikutin dulu. Ini nggak bisa kita langsung copy paste, nggak bisa. Saya gini, kita import dulu si React-nya from React. Kita bikin sebuah function atau komponen namanya profile di sini. Ya. Berarti sekarang udah pakai raw function ya. Di sini. Nah, di sini saya akan namanya export default profile. Udah gitu saya kasih return di sini. Di sini baru saya kasih taruh ya. H3 Hello Vincent. P saya suka makan. Kak, ada nggak sih Kak cara gampangnya? Ada ya, cuma kita belajar yang susah dulu. Yang gampang belakangan nih ya. Di sini saya import profile ya from petik komponen profile. Seperti ini ya. Ingat komponen profile sini ya. Jangan sampai salah. Ingat ada titiknya ya. Artinya kita ngambil dari si filenya. Nah, di sininya tinggal dihapus. Kita add seperti ini. Ya. Sehingga kalau misalkan saya jalankan, saya refresh, ya ini sebenarnya nggak perlu di refresh. Ini sekali lagi nih, belum saya jalanin dia lupa ya. Sorry. Back dulu. Ya, pastikan kalau mau npm start di ini ya, di folder basic React-nya ya. Jangan sampai di src-nya ya. Nanti malah biasanya panik, kok nggak jalan. Padahal salah folder, hati-hati. Ya. Oke, sambil nunggu jalan, ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai sini, mengenai komponen. Kita boleh lihat yang profile JS nggak codingan? Siap. Oke, Kak, bentar mau ngikutin. Siap, boleh. Ini memang Kalau front end ya. itu ya export di bawah itu export default ya. Nah, benar, pertanyaan bagus ya. Akhirnya ada yang Kalau yang di backend kan ini ya export modul ya.
Iya, benar. Nice. Sorry. Bedanya apa, Coach? Nah, pertanyaan bagus. Nggak apa-apa Kak, ganti aja Kak. Oke, nggak apa-apa di sini. Ya, ini pertanyaan bagus juga. Nah, kalau di backend itu kan pakainya, kalau mau import pakai require ya. Kalau buat ekspor pakai modul ekspor, bener nggak? Nah, ini semua itu sama. Tetapi yang membedakan adalah kalau import ekspor itu punya IS6. Sehingga kalau di backend, kita mau menjalankan pakai IS6, import ekspor itu nggak bisa. Harus kita parsing dulu, namanya dengan pakai namanya Babel. Nah, itu repot lagi, guys. Seperti itu. Kak, mau nanya, itu yang 6.7K itu kita yang nulis sendiri atau gimana, Kak? Yang mana, sorry? Yang hijau ini nih, 6.7K. Oh, ini enggak. Ini cuma dari extension saya. Ini cuekin aja. Extension. Oh, oke, Kak. Ini tuh cuma buat ngukur doang sih, kayak kan ada aplikasi kan kalau misalkan kita mau bikin ke dalam kayak misalkan kita mau dijual, kita mau jual aplikasi gitu ya, kayak contoh aplikasi di apa namanya Play Store itu kan kadang-kadang kalau orang yang terlalu banyak MB-nya kan malas download ya, kegedean ya. Nah itu kadang buat ngitung sih. Gitu. Makanya tuh sekarang itu kayak buat game-game gitu ya, kayak game Genshin Impact, mungkin PUBG, FF ya, itu kalau kalian perhatikan tuh sebenarnya nggak gede-gede installernya. Nah, pas diinstal, baru nge-download semua. Itu namanya trik. Ya, jadi coba aja kalian perhatikan, coba. Kayak game-game ya, itu paling nggak gitu gede. Tapi begitu kita selesai download ya, selesai kita install, itu game itu nge-download. Jadi itu langsung ngebengkak. Misalkan aslinya tuh 1 giga nih gamenya. Cuma tuh dijual di Play Store tuh paling cuma 3 MB, 5 MB. Kan orang ya nggak gede ya, tetapnya download. Pas udah diinstal, nge-download. Itu trik ya. Itu ada perhitungannya. Gitu. Itu cuma selingan aja. Lanjut lagi di sini. Nah, kita cek di sini. Ya, tuh udah jalan ya. Tuh. Bagi yang nggak jalan, itu coba di restart aja ya, walaupun memang sebenarnya nggak perlu. Ini saya juga suka nge-lag nih, karena ini masalah laptop saya sih. Harusnya memang nggak perlu di refresh. Nah, sampai sini sekarang kita mau cut lagi nih, saya mau taruh lagi di sini. Tuh ada 5. Tuh, jadi di sini ada 5, cakep. Emang kelihatannya simpel ya, karena ini masih sedikit codingannya. Ini cuma 4 baris. Bayangin kalau sampai 100 baris. Kayak begini kan enak banget nih, lebih praktis. Setuju ya sampai sini? Gitu. Sampai sini dulu guys. Cara komponen ada yang mau tanyain? Oke. Sip. Kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan profilnya namanya Hello Vincent semua ya. Gimana kalau misalkan saya mau ganti nama? Tapi kalau misalkan saya ganti namanya, misalkan jadi Jason, ya keganti semua. Ada nggak sih cara dinamisnya? Nah, ini yang dinamakan props. Ya. Ya. Dia itu adalah sebuah parameter yang diberikan dari parent komponen, ya. Wah, parent komponen apa lagi tuh, Kak? Jadi kalau namanya HTML itu ya, yang namanya bahasa markup, itu ada namanya itu istilah relasi parent sama child. Ya, hubungan anak dengan orang tua. Loh, kok kayak hubungan kehidupan sehari-hari? Betul. Jadi sih coding pun juga dia menggunakan konsep sehari-hari. Contoh, ini parentnya dari si H1PHR adalah parentnya yaitu div. Div ini dia memiliki child. Div ini dia punya anak ya. Punya anaknya H1PHR. Dan juga anaknya yaitu profile. Sampai sini tangkap ya. Nah, si profile ini dia juga punya anak. Loh, tahu dari mana, Kak? Nah, ini anaknya. Nangkap nggak sampai sini ya? Ini parent-nya, ini child-nya. Jadi kalau misalkan saya mau kirim sebuah nilai,
ya sebuah value, itu bisa caranya. Di sini, saya kasih sebuah atribut, misalkan namanya name. Saya kasih di sini Vincent. Ya, udah gitu suka, ya misalkan hobi lah, hobinya makan gitu ya. Makan. Oke? Coba ini saya hilangin dulu supaya nggak bingung ya. Saya save di sini. Nah, di sini ya harus ada yang menerima, namanya props. Tuh. Oke? Props itu apa, Kak? Ya, coba kita mau konsolok dulu ya. Konsolok propsnya ya seperti biasa dong, kita harus konsolok dong, mau di front end, back end, atau perlu kita konsolok. Tapi bagaimana cara nampilinnya? Diklik kanan, inspect, kita pilih di sini yang konsol. Oh, di sini. Ya, ini cuekin aja, hasil di bawah. Objek, hobi makan. Ya. Oh, ada 2 ya. Oh, tadi karena saya refresh ya. Ulangin ya. Nah, tuh. Ketemu 2 kali ya. Sebentar, saya cek dulu. Ini pasti ada yang salah. Oke deh. Nanti dulu ya. Yang penting kan ngerti dulu nih. Bahwa kalau kita liatin di sininya ya, itu menerima 2 objek. Ada name, ada hobi. Sehingga kalau misalkan saya ganti di sini, itu bisa. Kita pakai kurung kurawal, props.name, di sini, props.hobby. X. Oke. Sehingga kalau saya jalankan di sini, tuh, udah benar. Hello Vincent. Gimana kalau misalkan saya mau ganti lagi? Ini saya hilangin aja, mau jadi 2 kali ya, aneh banget. Nah, di sini saya mau ganti lagi nih. Sekarang saya mau banyakin nih namanya ya. Misalkan di sini, Jason. Hobinya apa? Ya, misalkan apa namanya? Minum. Habis makan, jangan lupa minum. Begitu, misalkan siapa namanya, Stella. Ya, misalkan namanya hobinya coding. Kita cek semua ya, kita masukin semua dulu. Kak, kalau misalkan ini nggak sengaja bukan name tapi nama, ya nggak bisa, karena kan kita sebenarnya name ya. Gitu. Misalkan player. Misalkan apa ya? Snorkeling. Name lagi misalkan di sini James. Hobi apa? Gosip. Misalkan. Nah, kita cek di sini. Kita lihat. Tuh, udah berhasil semua di sini ya. Halo Vincent, halo Jason, saya suka minum, saya suka coding, saya suka snorkeling, saya suka gosip. Cowok-cowok mau gosip. Oke. Sampai sini dulu guys. Ada yang bingung nggak? Atau kecepatan biar saya bisa ulangin lagi? Seru ya? Gitu. Ada yang bingung? Kak, kalau misalkan saya mau nambahin lagi, bisa nggak? Mau nambahin apa tuh? Misalkan saya mau nambahin lagi di sini atribut, bisa. Ya tapi di sini juga tambahin lagi berarti ya. Sehingga kita tuh bisa pakai namanya destructuring sebenarnya kalau mau. Ini cons, ini name, ini hobi. Kak, destructuring itu apa, Kak? Nah, itu harus diulang lagi ya masalah IS6 ya. Itu yang saya bilang nih. Makanya ini si React itu semua pakai IS6 semua. Dari import, export, ya, destructuring. Sehingga kalau misalkan belum bisa IS6 itu agak sulit. Karena saya masih ingat banget dulu yang saya ceritain itu saya skip IS6. JavaScript itu saya tuh mau cuma ngerti IS5 doang. Saya skip OP, saya skip MVC, saya skip IS6, saya skip semua langsung ke React. Bisa nggak? Bisa. Tapi jadinya copy paste. Nah, kayak gini sih nggak ngerti nih. Import itu apa? Export default itu apa? Ini function arrow ini saya nggak ngerti. Destructuring ini saya nggak ngerti. Ternary juga saya nggak ngerti. Ya karena waktu itu saya skip IS6. Nah itulah makanya kenapa tiap peserta atau nggak tiap murid yang saya ajarin, saya pasti ingetin, jangan skip IS6.
Karena jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama kayak saya. Gitu. Oke, sampai sini dulu guys. Ada yang mau ditanyakan mengenai komponen sebelum kita lebih lanjut, lebih ribet? Aman semua? Seru ya? React ini seru sih, front end. Cuma serunya karena masih awal ya. Kalau udah banyak banget pusing. Oke, nah lanjut dulu ya, lanjut lagi di sini. Nah, ini kan kalau kita perhatikan ya, ini kan nggak rapi. Ini ada name Vincent, hobi makan. Name Jason, hobi minum. Ini masih 5. Gimana kalau saya mau bikin 100? Atau enggak 50? Wah, gila. Sangat tidak enak untuk dibaca, setuju ya? Sangat tidak enak untuk dibaca. Jadi gimana nih solusinya? Kita bisa bikin di sini sebuah variabel. Ya. Saya bikin seperti ini ya. Const, misalkan namanya user, ya. Saya bikin di sini array. Dan di sini saya masukin lagi. Ada name. Wah, gila, ketemu lagi Kak, array of object. Pasti. Ya, karena yang kita belajar ini pasti semua dasar-dasarnya. Jadi harus kita ngerti dulu memang. Di sini Vincent lagi Jason ya. Hobinya di sini ada yang namanya peminum. Sini name-nya Stella. Ya. Hobi di sini ngoding. Di sini lagi namanya name. Cindy. Sini snorkeling. Sini lagi name ya. Sini James. Sini hobinya saya ganti jangan gosip tapi ngobrol. Nah, yang ini saya hilangin semua. Sekarang saya akan looping. Looping dari awal sampai seterusnya. Nah, di sini ya, di React ini itu harus pakai namanya dot map. Jadi saya bikin dulu seperti ini. Saya akan bikin namanya users.map. Ya, tuh ini udah pakai namanya IS6 semua ya. Tuh, array lagi nih. Ini kan pakai built-in function. Ya, yang di sini saya destructuring hobi user ya. Nah, di sininya saya akan return. Kenapa sih Kak harus return? Karena dia ini mengembalikan nilai berupa HTML ya. Di profile di sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kita mau bikin satu tutup juga nggak masalah sih. Ini ya. Name ini dari name, hobi sama dengan dari hobi. Set ya. Nah, sekarang kita lihat di sini jadinya rapi. Tuh, seperti ini. Sama hasilnya ya, cuma tetap rapi di sini. Oke, silakan dipahami dulu. Saya mau ke belakang sebentar.
Oke, lanjut. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Aman guys, sampai sini? Aman, Coach. Sip, mantap. Nah, lanjut lagi di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan pakai cons user. Sebenarnya, cons ini, ya, seperti let, seperti cons, var, dalam React, ya, itu tetap kepake sebagai menyimpan variabel, ya. Tapi sebenarnya itu kurang baik. Karena apa? Karena yang namanya variabel dalam React ini itu dinamis. Maksudnya bagaimana? Kita ini kan mau ngambil dari API nih, ditanyakan datanya. Ya. Nah, masalahnya variabel kalau pakai const sama let sama var itu dia tuh statis. Nggak dinamis. Ya. Maka itu kita perlu yang namanya ada life cycle. Atau enggak life cycle apa sih bahasa Indonesianya? Daur ulang ya. Nah, dalam React ini ada yang kita sebut dengan namanya React hooks. Di sini kita harus pakai namanya useStat. useStat itu apaan, Kak? Untuk sekarang terima dulu aja bahwa useStat itu digunakan untuk menyimpan variabel. Ya. Nah, ini saya kosongin dulu. Di sini saya akan bikin cara seperti ini, pakai useStat. Cons di sini saya akan namain statnya itu user. Nah, di sini saya akan pakai namanya set users sama dengan useStat. Saya masukin ini semua dalam sini. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Dengan begini, ini akan lebih dinamis. Nah, kita lihat lagi nih. Ada yang error. Kita cek di sini. Ya. Dia katanya cannot read properties of undefined leading map. Nah, di sini kita cek lagi nih. Apa yang salah? Ya, kita cek lagi di sini. Dia user.map, di sini users, kita cek dulu di sini. Ya. Kalau misalkan pengen lebih tahu nih, kita coba cek dulu di sini. Saya mau console log dulu users. Users itu isinya apa? Ya. Yang ini kita skip dulu, kita matiin dulu. Ya, kita cek nih isinya apa nih? Ya. Tuh, masih jalan. Kalau saya refresh di sini, dia katanya undefined si users ini. Ya. Berarti yang user ini masih salah. Users ini. Ya. Bagaimana caranya? Coba sebentar kita cek dulu. Ini kan ada useStat. Oh iya, sorry ya. Ini bukan pakai kurung kurawal, tapi pakai namanya kurung siku ya. My bad. Sorry. Nah, seperti ini. Yang ini saya ulangin, saya jalan dulu. Ya. Nah, ini pakai kurung siku ya. Tadi my bad salah. Sekarang kita cek lagi di sini, saya jalankan, tuh udah berhasil. Jadi kalau misalnya saya jalankan, ini kenapa? 3 ya, sebentar. Dia app-nya berkali-kali. Oke deh, nanti dulu deh ya, satu-satu. Tapi setidaknya ini udah jalan nih ya, tuh. Ini saya ulangin dulu. Sampai sini dulu ada yang mau tanya nggak mengenai penyimpanan ini? Jadi sekali lagi guys, kalau misalkan masih bingung useStat, ya kenapa masih bingung? Karena saya pun juga awalnya masih bingung.
Buat apaan use state? Nggak jelas banget use state. Ikutin dulu aja. Kalau kita mau bikin sebuah variabel, kita pakai namanya use state seperti ini. Nah, kita sediain dulu users sama set usersnya. Ini buat apaan Kak? Set users. Belakangan, ya ikutin dulu aja. Ya. Jadi saya ini React ini ya, itu sengaja saya langsung kasih tahu caranya yang to the point aja ke para peserta. Karena kalau kita mau belajar di behind the scene-nya, itu ribet banget. Karena ada yang berhubungan namanya DOM, virtual DOM. Itu yang DOM itu saya skip. Biar kita bisa langsung pakai di sini. Karena nggak keburu. Ribet banget. React itu behind the scene itu ribet sekali, guys. Karena berhubungan dengan namanya itu browser kita. Kalau di Chrome itu ada namanya itu V8, V8 Engine. Waduh, apa lagi itu V8 Engine? Itu ada namanya virtual DOM. Wah, itu susah. Jadi, mendingan saya kasih tahu aja caranya. Yang penting kalian paham dulu, gampang kan explore lagi. Daripada teori terus kan bosan teori terus ya. Mendingan langsung prakteknya. Ya lebih seru. Ya. Nah, lanjut di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Si user ini ya. Udah kita jalanin hasilnya nanti apa? Tuh seperti ini ya. Udah masuk. Seperti itu. Sampai sini dulu guys, tentang useState atau .map, ada yang mau tanya dulu nggak atau masih bingung? Buat apa nih Kak tujuannya gitu? Kak, maaf, yang tadi yang di Google itu gimana cara bukanya Kak? Yang untuk yang di mana? Yang di Google Chrome Kak? Oh, yang sebelah kanannya itu. Terus inspect. Nah, ya inspect-nya. Inspect, lalu diklik di sini ada yang konsol. Mantap. Oke. Makasih Kak. Siap. Jadi sebenarnya zaman dulu ya guys, itu JavaScript itu cuma bisa jalan di bagian browser. Jadi konsolnya itu harus klik kanan, inspect konsol di sini. Nah, karena perkembangan zaman sudah canggih, ada Node.js, bisa jalankan di konsol. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita bolak-balik ke browser lagi gitu ya. Itu cukup di konsol. Enaknya gitu ya. Gila zaman now tuh emang enak banget sih coding itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Ini baru ya namanya komponen yang kita masukin. Coba kalau misalkan kita mau bikin agak lebih ribet lagi. Ya, kita mau bikin lebih ribet lagi di sini. Ini kan sebuah function nih. Dalam function itu bisa kita bikin lagi dong sebuah function. Contoh, saya bikin sebuah komponen di sini ya. Konsep misalkan nama komponennya no loading. Saya bisa bikin seperti ini. Arrow function seperti ini ya. Nah, kalau kita mau bikin komponen, jika ingin membuat komponen, pastikan dalam function ada return. Jadi sini ada return. Di sini, di sini saya akan bikin namanya sebuah div lagi. Ceritanya di sini saya mau bikin namanya H3 loading. Loading data. Ya, ceritanya ketika ini masih kosong, saya akan ketik namanya loading data. Ya, loh, emang bisa Kak? Kita coba ya di sini. Kita coba. Saya akan panggil di sini now loading. Ini. Saya save di sini. Tuh, ini loading data. Ya, loh, ini kan masih ada. Nah, coba kalau saya ganti di sini. Saya mau pakai if nih. Tapi masalahnya di sini itu nggak bisa pakai if. Ya, maksudnya gimana? Coba ya if ya. Kita coba belajar dulu di sini. Misalkan kayak gini maksudnya. Jika users array-nya, jika array user kosong atau sama dengan 0 ya kan, kita akan tampilkan no loading. Jika array users lebih dari 0, kita akan tampilkan
users.map. Ya. Kak, logiknya mah kita paham, Kak. Gimana cara ngodingnya? Nah, kita akan coba review ternary. Ya. Coba kali review ternary, misalkan seperti ini. Saya ada sebuah variabel seperti ini ya. Misalkan let flag ya sama dengan true. Sama dengan true. Saya bisa bikin begini. Ups. Kalau misalkan if flag itu true, maka return 1. Kalau misalkan di sini, ya jangan satu, misalkan ini deh, console ya, console di sini, hasil, terus masuk. Di sini berarti else console.log 0, misalkan. Itu kalau if biasa. Kalau ternary itu seperti ini jadinya. Ya, ikutin dulu. Ternary seperti ini ya guys. Flag tanda tanya, kalau dia true dia console log 1, kalau dia false console log 0. Ya. Masih ingat cara ternary? Nah, ini akan kita praktekkan ke dalam sini. Ya karena di sini array itu nggak bisa pakai if. Ya. Jadi seperti ini ya. Users dot length tidak sama dengan 0, tanda tanya muncul seperti ini. Kalau dia 0.2 seperti ini. Ya. Sorry. Bentar kok jadi begini ya. Oh ini. Bentar. Seperti ini. Jika user.length tidak sama dengan 0, maka tampilkan ini. Kalau misalkan dia 0, tampilkan no loading. Contohnya gimana? Kita cek dulu ya. Ini masih berhasil, karena masih ada isinya. Tapi loading datanya udah nggak ada, hilang. Sekarang saya ganti di sini. Saya hapus nih. Saya ini hapus semua. Saya save. Array-nya 0 nggak? Array-nya 0 dong. Kan saya hapus. Ini. Loading data. Cakep ya? Ini kok nggak fungsi buat apa guys? Fungsinya. Buat kalau misalkan nanti kita lagi ngambil data, itu kan bakal kosong tuh. Kan dia kan bakal loading. Loading untuk ngambil data. Nah, kita bisa pakai seperti ini. No loading. Sampai sini dulu nangkep nggak maksudnya? Ada yang bingung buat apa fungsinya? Nangkep ya sampai sini ya? Ya, Coach. Siap, mantap. Jadi, karena ada JavaScript, bahkan yang basic coding seperti itu, ini pun ternary, itu bisa kita aplikasikan ke dalam React. Sedinamis ini React itu. Makanya sangat sering digunakan dan banyak digunakan di luar sana React itu. Ya, ini keren banget sih, keren banget. Ya, ini belum kelihatan nih, karena apa? Ini karena 5 data ya. 5 data kan kalau ngambil kan banyak banget. Gimana kalau sampai 1.000.000 data? Bagaimana kalau 1.000, 100.000, 1.000.000? Kan pasti ngambil data butuh waktu. Bayangin ngambil data butuh waktu, tapi kosong. Si user bakal bingung. User kan awam. User kan nggak ngerti apa-apa ya. Dia kan cuma pengen enaknya. User bingung. Disangkanya error. Disangkanya nggak tampil. Padahal di proses di belakang lagi ngambil data. Itu secara user experience itu kurang bagus. Tapi kalau misalkan kita kasih gini loading data, si user tahu, oh ini lagi ngambil data. Seperti itu. Ya, itu secara UX tuh oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyain tujuannya? Ya keren banget sih emang. Yang saya suka pun juga karena kita pakai IS6 semua nih. Ini udah pakai IS6 semua tuh. Gitu. Oke, aman ya? Cakep.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut lagi di sini. Nah, ini juga di profile ini ya, itu bisa kita bikin lagi jadi lebih keren, guys. Loh, kayak gimana, Kak? Ini kan cuma tampilnya kan div doang H3 nih. Cuma ke bawah ya. Bisa nggak kita bikin jadi table? Wah, bisa banget. Coba kita perindah ya. Nah, inilah yang saya suka itu kalau di front end itu ya, perindah lagi nih. Ya. Kalau kita matikan kita udah nggak bikin lagi nih coding dari awal gitu, udah nggak ya. Bukan saya coding dari awal lagi, iya. Cuma kita nggak ngoding dari desain lagi database-nya. Desain database-nya enggak. Kita tuh fokus ke bagian desainingnya seperti ini. Ya, misalkan saya masukin ID sini ya. PH di sini, name di sini, PH di sini, hobi. Ya. Nah, di bagian sini ada T-body. Ya, coba kita tes dulu ya. Ini saya close dulu, saya hilangin dulu. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba saya mau bikin namanya di sini TR TD ya. Tes dulu ya, kita tes dulu. Tes. TD itu namanya bisa ya. Kita kan mau ngambil data nih, pakai tabel. Kita tes dulu ya. TD di sini lagi tadi apa tuh namanya? Makan. Saya save di sini. Ini saya save. Kita lihat di sini apa yang terjadi. Set. Loh, kok jadi banyak 5? Ya karena apa? Karena kita looping semua. Kita looping tabel sebanyak 5 kali. Repot ya. Kita looping tabel sebanyak 5 kali. Nah, gimana caranya? Nah, caranya si profile ini cukup sekali kita masukin. Ya, ini cuma master logic doang sih. Ya, gini saya masukin users sama dengan sini users. Oke. Nah, yang ininya saya cut dong. Saya cut taruh mana nih? Ya, saya taruh sini. Oke. Taruh sini. Ya. Nah, yang di sini ya saya taruh sini. Terus seperti ini. Ya. Loh, user dari mana, Kak? Nah, props ini ingat. Props ini the users loh. Ya. Bukan lagi name hobby. Jadi saya bikin di sini user. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini satunya ini saya ganti nih. Ya. Coba satu dulu di sini saya mau ganti jadi pakai name. Di sini saya mau ganti pakai hobby. Hobi. Oke. Nah, ini no loadingnya apa nih? Dia kan nggak tahu no loadingnya. Nah, misalkan nih ceritanya no loading ini suatu saat akan dipakai berulang-ulang. Nah, inilah makanya saatnya kita bikin komponen baru. Sampai sini paham ya? Kapan tuh kita bikin komponen baru? Ya karena kita ketika suatu saat kita bakal tahu nih, ini akan digunakan berkali-kali. Ya, makanya kita bikin namanya komponen baru di sini. Misalkan namanya di sini no loading. No, biasakan pakai huruf besar awalnya loading.js. Import dulu di sini React, jangan sampai lupa. From React, taruh di sini. Jangan lupa export default no loading. Sini. Oke. Nah, si profile ini baru kita import lagi.
Ya, import dari mana nih? No loading from /no loading. Seperti ini ya. Sekarang kita jalankan. Tuh, udah berhasil. Tampilin semua. Loh Kak, ini kok masih kosong? Ya karena belum kita desain. Ya, harus desain dulu. Gitu ya. Loh Kak, desainnya bagaimana? Ya itu dia, makanya kalau kita mau ngedesainnya memang harus kita pakai ilmu sendiri sih, pakai CSS ya. Atau kita bisa pakai Bootstrap. Ya, tapi itu satu-satu ya, satu-satu dulu. Satu-satu. Nah, kabar baiknya kan kita kan AJS kemana dan pakai Bootstrap nih, jadi bisa langsung kalian gunakan. Oke. Nah, tapi bagaimana cara gunain kalau di Bootstrap di sini, di React, ya. Nah, kita akan belajar di sini cara menggunakannya. Kak, saya masih belum ngerti kenapa dia dibikin komponen gitu deh, Kak. Oh, sebenarnya pengertian dibikin komponen adalah karena memang itu memang komponen base sih sebenarnya. Nah, tujuannya adalah kenapa kita bikin komponen gitu ya. Karena nanti kita itu lebih ke dinamisnya sih, lebih ke reusable. Bayangin kayak misalkan nanti no loading, kita kan cuma pakai kan dipakai di profile doang ya. Ini ya. Iya. Ceritanya ada 10 page. Ada page user, page item, page product, page lain-lain. Ceritanya menggunakan no loading yang sama. Berarti tiap-tiap komponen, tiap-tiap page pasti ada no loading terus, bener nggak? Oh iya benar. Nah, gimana setelah no loading itu ada yang salah satu? Oh, berarti kita mesti ganti ke 10 page-nya. Bener nggak? Oh, jadi nanti kita tinggal manggil-manggil doang aja ya, Kak? Betul, kayak function. Benar. Oh iya benar. Iya. Nangkep ya ke sini ya? Nangkep, Kak. Makasih, Kak. Mantap, thank you, keren. Jadi ibaratnya kayak ada 10 page. Kalau salah satu kan kita mesti ganti semuanya. Nah, tapi kalau misalkan ada 10 page kita cuma di komponen di sini, misalkan kita mau tambah lagi loading data, misalkan di sini kita mau pakai misalkan be patient. Thanks. Ceritanya sesimpel itu. Nah, itu cukup diganti sekali doang. Akan ngeganti 10 page-nya. Enak ya? Gitu. Itu kalau 10. Kalau 100 gimana? Kan kita nggak mungkin tuh ganti 100 page. Nah, itu dengan otomatis ganti semua di sini. Ya, ini karena kita contohnya itu masih 1 page doang. Nanti kalau dari kehidupan nyata gitu ya, di aplikasi di kantor biasa bisa banyak page-nya. Gitu. Sip, nice question. Nah, kita cek di sini. Sekarang kita lihat, ya udah berhasil di sini ya. Nah, tapi di sini ada lagi nih warning. Tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan ciri-ciri udah jalan dengan sempurna, itu hijau di konsolnya. Tapi ini ada merah-merahnya. Kalau warning ini bukan error, cuma mau beritahu. Contoh warning di shout ini harus ada key prop-nya. Nah, di sininya ya dalam profile ini, si user ini, saya akan bikin namanya, ada yang namanya index. Masih ingat index? Nah, di sini saya akan pakai namanya key. Nah, di sini kalau misalkan kita mau tambahin gitu ya, ini kan semua ya. Nah, ini sama tambahin jadi dari 1 sampai seterusnya. Seperti ini. Indeks plus 1. Ups, seperti ini ya. Jadi kalau saya lihat di sini, tuh, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Cakep ya? Nah, gimana kalau misalkan saya mau bikin ada border? Nah, tinggal dibikin begini ya. Border sama dengan 1, cell spacing 0 coba ya. Tuh, seperti ini ya. Wah, sebentar pandai ya. Oke deh, seperti ini ya. Tuh, udah berhasil. Tapi Kak, saya mau desain lagi. Nah, ini harus pakai CSS. Nggak ada cara lain. Ya. Tabel di sini.
Ya, misalkan saya bikin di sini ini width-nya, misalkan width-nya 500 pixel. Sini, baru saya bikin namanya tabel TR dan TD. Di sini saya mau kasih padding, misalkan 16 pixel, misalkan 8 pixel. Kak, itu maksudnya apa, Kak? Wah, ini agak repot ya. Ini harus kita pelajarin lagi sih. Kita harus pelajarin lagi di sini mengenai designing. Ya, karena ini memang kita kan fokus ke front end-nya ya. Kita kan fokus ke full stack-nya. Kalau masalah CSS itu beda lagi, itu web design ya, beda lagi. Tuh, emang beda bidang lagi sih. Dan kalau saran saya mah nggak usah pelajarin semua, pilih aja salah satu yang paling kalian suka gitu, nggak usah pelajarin semua. Karena kalau misalkan kalian pelajarin semua web design, bagus nggak? Sangat bagus. Cuma jadi itu bukan full stack juga ya, itu IT departemen jadinya. Emang sih front end itu memang sebenarnya web design itu bagian dari front end, emang benar. Cuma memang sekali lagi ini sih saya realistis aja. Kan nggak semua manusia kan kemampuannya sama ya, jago semua gitu. Mendingan sih kalau mau fokus saya salah satu gitu, mau fokus full stack aja, mau fokus web design aja gitu ya. Lebih baik ya. Coba Desain itu nggak UI masalah. UX ya, Kak? Kenapa? Desain itu kayak UI UX itu ya? Iya, betul, UX-nya benar. Kayak gitu. Emang agak repot sih emang designing-nya itu. Kalau saya tuh memang basicnya itu dari kuliah tuh memang udah desain soalnya. Gitu. Jadi saya memang senang desain. Gitu. Karena kan saya kan dulu kan di BINUS tuh kuliah multimedia, jadi memang designing, nah saya suka. Gitu. Jadi memang ya lumayan lah, walaupun masih jelek juga desainingnya. Cuma memang kalau misalkan kayak mau masterin juga boleh. Cuma kalau saya mah dengan pilih salah satu ya, takutnya malah pusing nanti. Gitu. Soalnya saya kan memang ini sih realistis aja sih soal saya orangnya. Gitu. Ini kita bisa kasih namanya class name, ya misalkan tabel profile. Ini saya mau bikin namanya tabel profile. Set. Saya bikin namanya margin auto. Set seperti ini ya. Keren ya. Kak, ini kan baru 5. Gimana kalau misalkan saya mau tambahin, bisa nggak? Nah, ini dia enaknya ya. Bisa loh kita tambahin, serius guys. Kak, gimana kalau misalkan kita mau belajar fitur CRUD? Ya, itu nanti ya. Kamis besok ya. Hari ini kita fokus ke komponen dulu. Supaya nggak ketimpa-timpa. Ya, nanti Kamis besok itu kita ngomong ke CRUD. Hari ini kita fokus ke tabel, ke button sama ke komponen dulu ya. Satu persatu. Nah, terus sampai mana tadi tuh? Coba misalkan saya mau tambahin di sini ya. Saya mau tambahin di sini. Nah, ini saya mau tambahin misalkan tambah lagi di sini. Name, istilahnya ada anak baru namanya John. Hobinya, misalkan namanya hobinya berenang. Nah, ini namanya Mas Bro. Hobinya bantu teman, ya. Jadi kalau begitu saya tambahin di sini, tuh otomatis langsung nambah juga. Karena dinamis. Tahu dinamis dari mana? Karena dari sini. Tuh. Ya, profile ini users.net. Nah, tapi ini kan app.js ini masalahnya nih. Kita harus kirim lagi nih. Kita harus kirim lagi usersnya ini ke dalam profile. Berarti kerja 2 kali dong. Nah, makanya yang ini kita cut, kita masukin ke dalam sana, profile. Loh, emang boleh, Kak? Boleh. Inilah enaknya komponen. Dia ini berdiri sendiri, guys. Ya, dia ini berdiri sendiri. Ya.
Ini saya cut di sini. Nanti saya cut dulu di sini. Ini saya taruh di sini aja. Wah. Ini saya hapus dulu. Yang ininya state. Di sininya nggak usah pakai props lagi. Tuh ya. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam app-nya ini ya, itu sangat rapi. Tuh, bersih jadinya. Seperti ini ya. Loh Kak, kenapa kalau misalkan dari tadi kayak gini, kenapa nggak dari awal aja kita belajar kayak gini? Ya, kenapa masih lama-lamain, ujung-ujungnya seperti ini? Nah, ini yang harus kita pelajari juga ya. Jadi memang nggak semuanya langsung jadi. Kita harus step by step-nya. Kenapa taruh di sini? Ya, karena kita nggak hafal coding dan kita nggak hafalin flow-nya. Ya, jadi kita nggak hafalin flow-nya ya. Kita nih mengerti flow-nya. Kenapa taruh di sini semua? Kenapa harus ada komponen ya? Ya seperti biasa lah ya, namanya juga belajar kan. Yang susah dulu baru yang gampang. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, ini benar sangat rapi di app.js-nya. Yang berantakan tuh di mana? Di komponen-komponennya seperti profile, no loading, dan seterusnya. Tuh, jadi kan rapi. Di app ini rapi banget tuh, cuma gini doang. Nah, kalau kita jalani tetap sama. Tuh, nggak ada perubahan. Loh, berarti kalau dalam interface-nya kita nggak tahu dong mana yang komponen mana, kita nggak tahu. Benar. Karena pada dasarnya si klien ini nggak mau tahu. Klien ini nggak mau tahu kita susahnya gimana, dia pengen cuma gampangnya aja. Ya, jadi dia nggak mau tahu, namanya juga pengen enaknya aja ya. Nah, yang jadi problem itu adalah kita sesama developer. Kalau kita ini taruh semua di sini, ada yang salah satu, kita masih scroll semua. Wah, repot. Tapi kalau misalkan di sini tahu nih profile yang salah, ya kita tahu di sini yang salah profile. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain nggak tentang komponen malam ini? Ya, jadi malam ini fokus ke komponen dulu sama ke bagian sininya. Nanti Kamis besok itu kita ngomong ke masalah form, ya, CRUD sama button. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Ya, boleh, monggo. Berarti ini ya, MVC ya, Coach ya? Iya, betul. Cakep, benar. Sebenarnya secara nggak sadar tuh ini MVC juga. Benar. Tapi namanya tuh bukan MVC, nama foldernya gitu. Benar, MVC. Benar. Cakep. Konsepnya berarti kan, Coach ya? Mirip ya? Benar konsepnya. Keren. Benar. Jadi yang namanya MVC itu guys, itu konsepnya. Benar. Nama foldernya mau bebas, nggak mesti MVC. Kayak contoh yang backend, itu kan nama foldernya macam-macam. Ada middleware, ada roots, ada controller ya. Ada namanya mungkin yang lain-lain. Sebenarnya kan konsepnya MVC. Cuma nama foldernya itu nggak mesti MVC nama foldernya.
Kayak contoh ini kan nama foldernya bisa komponen, cuma intinya MyVisi juga intinya. Cuma nama foldernya aja yang nggak sama. Mantap, nice. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Ya. Nah, kalau nggak ada tanyain, kita mau instalasi dulu nih yang Bootstrap biar nanti kita lebih gampang untuk desainingnya, ya. Nah, cara bagaimana, guys? Kalau kemarin kan di AJS itu kan kita taruh di indeksnya ya, di index.ajs. Nah, kalau di sini nggak perlu. Kita cukup seperti ini, npm install bootstrap. Seperti ini. Ya ini agak lama juga nih, tergantung di internet. Semoga cepet. Wah, lumayan juga ya. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini nanti dia akan nambah definisinya. Oke. Nah, cepet juga ya. Nah, tuh. Nambah bootstrap. Ini versinya ya, versi 5. Nah, sekarang coba saya mau jalanin lagi npm kok lagi sih. Coba saya mau start lagi. Nah, caranya bagaimana? Ya, ikutin dulu caranya. Di app.js ini kita taruh seperti ini. Import bootstrap ya /this /css /bootstrap.css ya. Ups. Cara begini kah caranya? Iya, caranya begini ya. Ikutin aja caranya. Seperti ini. Artinya sudah pasang. Lalu tinggal kita gunakan di sini. Misalkan ini kan app nih, saya mau ganti jadi container fluid. Ya, saya save di sini. Tuh, jadi udah ikut add sebentar lagi loading untuk menjalankan ya, sebentar. Nah, sekarang dengan sendiri udah ganti di sini. Container fluidnya. Nah, di sini pun kalau misalkan kalian pengen designing ya, ada juga yang seperti ini, guys. Ada namanya di sini Google Font. Jadi kalian bisa memilih font mana yang mau kalian pakai, jenis-jenisnya. Ya, Google Font ya, fonts.google. Tuh. Gila, keren banget sih emang. Oh, ini jenis-jenisnya. Ya. Misalkan saya pilih, saya mengambil sebuah desain yang mana ya? Saking banyaknya jadi bingung ya. Apa ya enakan ya? Coba deh ini ya, Vira Sans ya. Which apa nih? Oh, sebentar. Sebentar. Wah, kenapa nih? Oh, sebentar. Ini saya ulangi lagi dari awal. Oke, ulang-ulang. Nah, jadi saya klik Vira Sans. Nah, di sini bisa saya lihat style nih. Saya pilih aja semua. Tuh ya. Nah, ini maksudnya nggak mesti semua ya. Kalian bisa pilih salah satu. Misalkan kalian mau yang bold yang mana, ya bebas. Kalau saya biasanya semuanya, biar desainnya itu lebih banyak ya pilihannya. Nah, sudah ambil, klik di sini. Nah, ini pilihan kita. Di sini ada namanya import. Nah, kita copy ini semua. Ya. Tuh. Copy. Ya. Taruh di sini bagian CSS. Set. Nah, taruh di sini ya. Nah, untuk yang ini sebenarnya kalau kayak hapus juga nggak masalah. Ini dihapus aja nih kalau misalkan nggak pakai app-nya ya. Nah, saya mau bikin di sini dari body. Saya mau ganti di font family apa tuh namanya tuh Vira Sans ya. Vira Sans di sini sans serif.
Kita cek lagi di sini, benarkah caranya Vera Sans? Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Ya. Refresh. Tuh, sudah keganti jadi Vera Sans. Ya. Nah, ini bisa kita ganti lagi, desainin lagi ya. Karena kita udah pakai Bootstrap, ya kita nggak perlu desainin lagi untuk app ini. Untuk app ini kita nggak perlu desain lagi. X kebanyakan. Di sininya kan teman tadi tabel ya. Di tabel saya mau bikin lagi di sini kelas. Loh Kak, kayak gitu doang nih Kak. Kita nggak pusing-pusing mikir logiknya. Ya belum aja sih. Ya juga baru dasarnya. Nanti terus-terusnya mah ribet juga. Ya sebenarnya bukan gimana ya, bukan ribet sih. Ya tergantung dari pribadi masing-masing. Gitu. Tabel. Ada yang bilang front end enak, ada juga bilang front end nggak suka, tergantung kitanya. Ya, nah ini udah saya desainin, coba kita cek. Tuh, cakep ya, desainnya seperti ini. Tapi kok, oke coba. Saya ingin coba saya berubah. Di sini di head-nya saya kasih class name dari background-nya. Misalkan di sini background primary, sini text-nya white. Wah, cakep. Ya, oh seperti ini ya. Ini pun juga bisa kita desain lagi nih kalau mau. Setup di sini div ya. Di sini class name container. Saya bikin text center. Taruh di sini. Bentar. Sorry sebentar. Nah ini. Nah sudah masuk lagi ya. Sorry tadi ada ini. Nah tuh. Jadi udah kita desain seperti ini ya. Keren ya. Sampai sini dulu guys. Mengenai front end nih, basic React. Ada lagi nggak? Ada yang mau tanya dulu sampai sini?